Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Jadi, ini merupakan proyek ujian tengah semester saya di Universitas Negeri Surabaya, mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Natania Azza Muazzara dari jurusan S1 Matematika kelas 2023D dengan NIM 23030214058. Jadi, di materi Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa ini, saya akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu pengertian bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, lalu bagaimana lahirnya, pentingnya, peran, fungsi, serta jika bahasa Indonesia itu tidak ada. Jadi simak materi setelah ini ya, dan akan ada materi tambahan-tambahan juga. Jadi yang pertama itu apa sih bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa itu? Jadi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa itu sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya adalah bahasa Indonesia ini memungkinkan keserasian di antara suku-suku budaya yang bahasa di Nusantara. Jadi kan di Indonesia ini kan memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai alat pemersatunya, dan tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dari kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang ada. Jadi meskipun di setiap daerah itu mempunyai bahasa yang berbeda-beda, jadi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa pemersatunya dari perbedaan yang ada. Lalu bahasa Indonesia bahasa yang egaliter. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa yang egaliter. Maksudnya adalah bahasa yang memperlakukan para pembicara atau pengguna dalam derajat yang setara. Pada saat itu sangat diperlukan bahasa yang bersifat egaliter untuk mempersatukan para pemuda yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda dengan berbagai bahasa daerah juga yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana lahirnya bahasa Indonesia itu, kok bisa ada gitu. Jadi bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu itu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Nah, terus pertanyaannya itu, kenapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa Indonesia? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Melayu itu dipilih. Jadi yang pertama itu bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua itu sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Lalu yang ketiga itu suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi awal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat itu bahasa Melayu itu mempunyai potensi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan yang luas. Jadi itu merupakan alasan kenapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara atau bahasa resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selanjutnya
apa sih pentingnya bahasa Indonesia. Jadi pentingnya itu penggunaan bahasa Indonesia ini sangat penting karena apabila melihat latar belakang kultur bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, yang berbeda-beda ini, bahasa Indonesia ini berperan sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, dan bahasa resmi, sehingga bahasa Indonesia ini wajib dipakai seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa kita ambil contoh, misalkan kita pergi ke suatu daerah atau mempunyai teman yang dari daerah yang berbeda, itu pasti bahasanya juga berbeda. Dan mungkin saja ketika kita menggunakan bahasa daerah kita, itu pasti teman kita juga belum tentu paham dengan bahasa daerah kita. Dan ketika teman kita ngomong dengan bahasa daerahnya, itu juga dengan sebaliknya kita belum tentu paham dengan bahasa daerahnya. Jadi maka dari itu bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional, dan ketika kita bersama dengan orang yang berbeda daerah dan mempunyai bahasa daerah yang berbeda, itu kita akan paham jika menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini akan mempermudah komunikasi antar orang yang berbeda daerah dan berbeda bahasa juga. Selanjutnya ini ada peran. Jadi apa peranan bahasa Indonesia itu? Peranan bahasa Indonesia ini juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ketika kita berhubungan dengan masyarakat yang berbeda daerah dan berbeda budaya juga, itu tentunya memungkinkan berbeda bahasanya. Jadi bahasa daerah kita dan masyarakat yang berbeda daerah itu akan berbeda juga bahasanya. Dengan bahasa Indonesia ini kan kita jadi menyadarkan bahwa bahasa Indonesia itu penting dan berperan sebagai alat penghubung untuk berkomunikasi dengan orang atau masyarakat yang berbeda bahasa. Nah, dengan demikian kan menyadarkan kita bahwa adanya bahasa Indonesia ini sebagai pemersatu ini, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan. Jadi tanpa bahasaku berbeda dengan bahasa dia berbeda dengan bahasa aku. Jadi dengan bahasa Indonesia kita akan tetap bisa berkomunikasi tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa satu sama lain. Selanjutnya itu ada fungsi. Jadi apa fungsi bahasa Indonesia itu? Jadi sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia ini berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Jadi seperti tadi contohnya kan, kalau kita berkomunikasi dengan antar daerah meskipun berbeda bahasa, ini akan mempererat hubungan antar sesama. Jadi fungsi ini sebelumnya itu sudah ditegaskan juga di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Jadi dari dulu itu sudah ditegaskan bahwa bangsa Indonesia ini sebagai jalan atau penghubung dalam mempererat hubungan. Nah, ini yang kita tanyakan. Bagaimana jika bahasa Indonesia ini tidak ada? Apa yang terjadi? Jadi tanpa bahasa Indonesia ini kita juga tidak dapat mengetahui informasi antar anggota masyarakat. Kita akan kesulitan karena jika kita tidak ada bahasa Indonesia dengan daerah yang berbeda bahasa daerah, kita akan kesulitan mencerna bahasa daerah orang lain, dan orang lain pun juga akan begitu sebaliknya. Kita juga akan kesulitan dalam melakukan berbagai aktivitas, dalam melakukan hal yang bersangkutan dengan masyarakat yang berbeda bahasa daerah. Jadi kita mau melakukan aktivitas ke daerah yang berbeda, kita akan, oh ya, nggak tahu bahasa daerahnya gitu. Nah, jadi dengan
adanya bahasa Indonesia itu sangat penting, dan kalau tidak ada itu pasti akan sulit mencari informasi, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan daerah lain dan suku lain. Nah, ini yang paling penting. Jika bangsa Indonesia tidak memiliki kesadaran berbahasa yang baik dan benar, ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan akan mengakibatkan bangsa ini akan menjadi disintegrasi dan terombang-ambing oleh bahasa dan budaya bangsa asing, sedangkan mungkin bangsa lain telah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini merupakan tips bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya itu, apakah bahasa Indonesia ini berpengaruh pada perkembangan bangsa? Jadi, bahasa Indonesia ini telah menyatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kenasionalan, dan pembangunan peradaban baru tentang Indonesia. Selanjutnya itu, bangsa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Jadi keberagaman bahasa sebagai akibat dari keragamnya suku, golongan, ras, etnis merupakan identitas nasional negara Indonesia, yang kemudian dipersatukan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada relevansi bahasa Indonesia dengan karakter. Jadi, bahasa Indonesia sebagai cermin karakter. Bahasa Indonesia memandang berbeda lawan yang diajak bicara. Jadi hal ini mencerminkan betapa nilai kesopanan sangat dijunjung di Indonesia. Secara tidak langsung, bahasa Indonesia ini menjadi cermin karakter bangsa Indonesia. Nah, jadi dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa tahu bahwa sangat penting bahasa Indonesia ini sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini tanpa kita sadari juga dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme pada kaum muda dan pelajar. Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, mengajak kaum muda dan pelajar ini untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia ini terus bertahan dan berkembang dalam masa yang akan datang. Jadi kita sebagai kaum muda harus terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, itu merupakan materi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia, serta bahasa Indonesia itu tanpa kita sadari juga merupakan bahasa pemersatu bangsa yang sangat penting kita gunakan, kita pelajari, karena ini sangat penting dalam melakukan aktivitas dan informasi di masa depan dengan perbedaan daerah dan suku yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini mempunyai banyak keanekaragaman yang berbeda-beda. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar, dan itu merupakan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di tempat yang sudah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.